Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu ya adik-adik ya. Ya, adik-adik hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga siapkan hati. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik mari kita membuka ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, adik-adik di rumah, kita bersatu di dalam doa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap hari Tuhan pelihara kita ya adik-adik ya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena apa? Karena bagi Tuhan kita istimewa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di mata Tuhan kita adalah anak-anak yang istimewa kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kalau untuk Tuhan saja kita istimewa, bagaimana kita sebagai anaknya? Apakah perbuatan kita juga perbuatan yang memuliakan Tuhan? Apakah yang menjadi anak-anak yang istimewa itu perbuatannya tidak benar atau justru sebaliknya? Oleh sebab itu adik-adik, karena kita istimewa kepada Tuhan, istimewa di mata Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu kita mau bernyanyi lagu pujian Ku Istimewa. Adik-adik berdiri semua ya, silakan berdiri.
Kita nyanyikan lagu ini semuanya adik-adik ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa karena aku miliknya, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Kita katakan lagi ya adik-adik ya, meskipun dunia berkata kita bukan siapa-siapa, tapi bagi Tuhan kita istimewa. Boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di mata Tuhan, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Kita nyanyikan sungguh-sungguh adik-adik. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Iya. Ya, betul ya adik-adik ya. Bagi Tuhan kita istimewa, meskipun dunia berkata kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memandang kita sangat berharga. Nah adik-adik, kalau Tuhan saja memandang kita berharga, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita sudah memandang Tuhan adalah hal yang paling berharga buat kita? Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang istimewa kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu, dan adik-adik jangan lupa untuk scan barcode yang ada di layar ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Mari adik-adik tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kami percaya itu semua hanya karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami boleh kumpulkan Tuhan dapat dipakai untuk menjadi berkat di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk pekerjaan mama papa yang senantiasa Tuhan berkati sampai saat ini. Tuhan, biarlah apa yang mama papa dapatkan boleh dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, tenangkan pikiran, jangan mikir, aduh nanti habis ini ngapain ya, tugas di rumah, tugas di sekolah belum selesai. Jangan dulu ya adik-adik ya, kita mau duduk tenang, duduk diam di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi lagu ini. Nah, adik-adik, biarlah firman yang akan kita dengarkan boleh tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan, boleh adik-adik mengerti dengan baik dan ditanamkan di dalam hati, serta dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang menyaksikan kita juga, yang melihat kita, boleh melihat buah yang baik yang kita dengarkan dari Tuhan, yang kita dapatkan dari Tuhan sendiri. Amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau selesai ibadah pada hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan dalam sikap berdoa. Nah adik-adik semua, sebelum Lausa bercerita, Lausa mau ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Mari kita kembali mengangkat tangan kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang hadir di dalam hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lausa mau tanya kepada adik-adik di sini, siapa yang pernah marah sama mama atau sama papa? Atau ada yang pernah berkelahi dengan teman-teman di sekolah? Ada yang pernah adik-adik? Ya mungkin di antara adik-adik ada yang pernah ya. Nah jadi adik-adik, Lausa mau cerita tentang Yesus yang disalibkan dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Untuk itu adik-adik,
surga dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pada suatu malam Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Kemudian para prajurit-prajurit Romawi atau yang kita kenal sekarang ini dengan tentara itu datang untuk membawa Yesus dengan paksa. Lalu mereka membawa Yesus kepada Raja Herodes. Nah, lalu Raja Herodes menghina Yesus dan juga mengejek Yesus. Dan dia memakaikan jubah kerajaannya kepada Yesus untuk berniat merendahkan Yesus. Kemudian Raja Herodes menyuruh para prajurit ini membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Dia adalah seorang gubernur yang memerintah di Yerusalem. Nah, kemudian banyak orang-orang yang sudah berada di depan rumah Pontius Pilatus ini, adik-adik. Mereka sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus. Lalu mereka bersorak dengan keras, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka menyuruh Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Padahal Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus ini sebenarnya tidak berdosa, adik-adik. Nah, tapi karena dia takut orang-orang Yahudi ini akan marah dan memberontak, sehingga dia akhirnya memberikan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Pada saat itu, adik-adik, hukuman salib ini adalah hukuman yang paling hina, yang paling memalukan di antara orang-orang Yahudi. Namun sebelum Yesus disalib, adik-adik, prajurit-prajurit ini mencambuk, memukul tubuh Yesus dengan cambuk yang berduri, adik-adik, sehingga tubuh Yesus berdarah dan punya kesakitan, adik-adik, mengeluarkan banyak sekali darah. Tidak hanya itu, adik-adik, mereka juga memakaikan Yesus sebuah mahkota. Namun bukan mahkota yang kita lihat pada saat ini, adik-adik. Mahkota itu terbuat dari besi yang berduri, sehingga melukai kepala Yesus dan kepalanya berdarah, adik-adik. Adik-adik, kita bisa membayangkan ya betapa sakitnya yang dialami Yesus. Tubuhnya yang tergores, yang robek oleh cambuk yang berduri tadi, dan juga kepalanya yang luka dan penuh dengan darah. Kemudian Yesus hendak dibawa ke Bukit Golgota. Bukit Golgota ini, adik-adik, adalah sebuah tempat di mana orang-orang dihukum mati dengan cara disalibkan. Nah, namun adik-adik, meskipun Yesus sudah berdarah dan juga sangat kesakitan, prajurit ini memaksa Yesus untuk membawa sendiri salibnya. Salib ini sangat besar, adik-adik, sangat berat, terbuat dari kayu, sehingga Yesus berjalan dengan tertatih-tatih dan akhirnya Yesus jatuh. Plak! Yesus jatuh dan salibnya juga ikut jatuh. Lalu Yesus kembali bangkit berdiri dan mencoba membawa salibnya lagi di punggungnya. Tapi Yesus sudah tidak sanggup, adik-adik, dan akhirnya Yesus jatuh kembali. Nah, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut, orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus, menertawai Yesus, adik-adik. Mereka mengejek Yesus. Namun orang-orang yang percaya dengan Yesus, mereka menangis karena melihat Yesus yang sangat kesakitan. Nah, lalu Yesus sudah tidak sanggup memikul atau membawa salib ini. Kemudian pada saat itu lewatlah seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kemudian prajurit-prajurit ini memaksa dia untuk membawa salib Yesus menuju Bukit Golgota. Sesampainya di Bukit Golgota, adik-adik, kemudian Yesus dibaringkan di atas salib dan tangannya dipaku, adik-adik, dipaku dengan sangat kuat sehingga mengeluarkan banyak darah. Kedua tangannya dipaku di atas salib dan juga kakinya dipaku, adik-adik. Tidak hanya sampai di situ, adik-adik, mereka menusuk lambung Yesus dengan sebuah busur yang sangat tajam sehingga lambung Yesus di bagian perut Yesus bolong, adik-adik, mengeluarkan banyak sekali darah. Adik-adik bisa membayangkan ya, adik-adik, betapa sangat kesakitannya Yesus pada saat itu. Darahnya banyak bercucuran. Nah,
Lalu Yesus disalibkan, mereka mengangkat salib ini dan menegakkan salib ini sehingga tegak berdiri. Nah adik-adik, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Lalu penjahat yang di sebelah kiri Yesus ini berkata kepada Yesus, "Selamatkanlah dirimu dan juga diri kami dari hukuman ini." Setelah mendengar perkataan penjahat di sebelah kiri ini, lalu penjahat di sebelah kanan Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kiri, "Engkau tidak pantas mengatakan hal seperti itu, karena dia tidak berdosa, dia berbeda dengan kita," kata penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Kemudian dia juga berkata kepada Yesus, "Tuhan Yesus, ingatlah kepadaku." Lalu Yesus menjawab penjahat yang di sebelah kanan Yesus tersebut, "Sesungguhnya hari ini juga aku telah bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus." Apa maksud perkataan Yesus ya adik-adik? Kan Yesus masih disalib. Yesus belum ada di dalam Firdaus. Firdaus ini artinya surga ya adik-adik. Nah, karena Yesus tahu ketika penjahat di sebelah kanan ini sudah berkata demikian, artinya dia percaya kepada Yesus dan dia sudah bertobat, sehingga Yesus mengampuninya dan juga dia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah adik-adik, pada saat Yesus disalibkan, dia sangat lemah adik-adik, tubuhnya sangat lemah, tetapi orang-orang yang menyaksikannya bersorak-sorai. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus malah mengejek Yesus dengan berkata, "Jika engkau benar anak Allah, maka selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib itu." Mereka berkata-kata kepada Yesus dengan hinaan-hinaan yang sangat menyakitkan adik-adik. Namun kita tahu ya adik-adik bahwa Yesus memiliki kasih yang sangat besar kepada kita semua. Sehingga pada saat itu apa yang dijawab Yesus adik-adik? Yesus malah berdoa kepada Bapa di surga dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik, bayangkan Yesus sudah dalam keadaan yang sangat lemah, darahnya banyak keluar akibat perbuatan dari prajurit-prajurit tadi, dan juga dia dipermalukan, dia diejek oleh orang-orang yang bersorak-sorai tadi. Namun Yesus tetap mengasihi dan mengampuni. Malah Yesus mendoakan orang-orang tersebut agar Bapa mau mengampuni orang-orang itu. Kita bisa melihat ya adik-adik betapa besar kasih Yesus kepada kita manusia. Nah tadi adik-adik langsung bertanya di awal, siapa di antara adik-adik yang pernah marah atau berkelahi dengan teman? Jadi setelah mendengarkan firman ini adik-adik, Lause ingin adik-adik memiliki hati yang mau mengampuni, memiliki hati yang mau mengasihi orang tua, papa dan mama, kakak dan adik, mengasihi teman-teman di sekolah atau teman-teman di rumah, dan juga mau mengampuni seperti Yesus. Jangan lupa adik-adik, kita juga harus mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan diri kita, dan juga memiliki hati yang mau mengasihi, terkhususnya mengasihi Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Mulai saat ini, mari kita semua belajar mengasihi, belajar mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan juga kita mau berdoa kepada Tuhan sebagai wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Sampai di sini cerita Lause tentang Yesus yang mati di kayu salib. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Lukas 23 ayat 34 yang berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekali lagi ya, langsung bacakan ya tadi. Lukas 23 ayat 34. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian adik-adik cerita sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa untuk saling mengasihi dan juga mengasihi Yesus. Kalau saya ajak adik-adik untuk kembali berdoa, kita dudukkan kepala, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengasihi kami. Tuhan Yesus rela disalib, rela
permalukan, rela dicambuk Tuhan hanya untuk menebus dosa kami manusia berdosa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus mau mengampuni kami dan juga mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti mama, papa, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami dan perkataan namamu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kalau boleh kami beribadah, itu semua kami percaya hanya karena anugerah Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan di surga. Dan firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ampuni kami selama ibadah, banyak hal yang tidak Tuhan sukai yang telah kami lakukan. Ampuni kiranya kepada kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong sertai kami. Tolong bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan sepanjang 1 minggu ke depan Tuhan, sesungguhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami serahkan. Tuhan tolong kami untuk menjalani hari-hari kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa hari Minggu depan. Bye-bye adik-adik, God bless.